Perubahan merupakan suatu fenomena biasa yang dihadapi oleh perusahaan modern. Kenapa? Karena tiap hari ada saja dinamika bisnis maupun kondisi di luar organisasi yang berkembang. Seperti diterapkannya peraturan baru, kemudian adanya merger dan akuisisi, atau mungkin ada direksi yang baru, atau mungkin juga ada produk baru dan lain sebagainya. Oleh karena itu, biasanya dalam sebuah perusahaan sering sekali terjadi permohonan atau permintaan untuk melakukan perubahan. Sebuah perusahaan yang baik memiliki 5 buah kendali kontrol, atau maksud kami adalah memiliki 5 buah entitas pengendali untuk memastikan proses perubahan tersebut terkelola dengan baik. Yang pertama terkait dengan keberadaan standar dan prosedur yang dipergunakan dalam menghadapi berbagai permintaan perubahan. Jadi urutan-urutan langkah atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan jika ada permohonan dari pengguna maupun dari manajemen terkait dengan perubahan yang harus dilakukan di dalam aplikasi maupun sistem teknologi informasi. Setelah itu masuklah ke yang kedua, yaitu kajian dampak, prioritisasi, dan otorisasi. Artinya adalah dari semua jenis perubahan yang diminta. Mungkin satu hari ada 7 perubahan, mungkin sebulan ada 10 atau 30 perubahan. Itu semua dilihat, dikaji apa yang harus diperhatikan seandainya perubahan tidak terjadi, atau impact kajian dari dampaknya. Dari situ kita membuat prioritisasi, terutama untuk memilih perubahan mana yang sifatnya sungguh genting dan sungguh penting, alias yang important and urgent. Berdasarkan itulah maka kita lihat kemudian siapa yang berhak di dalam perusahaan yang melakukan otorisasi terhadap usulan perubahan tersebut. Setelah itu khusus hal yang terkait dengan perubahan yang bersifat darurat atau emergency, yang tadi yang dikatakan sangat penting dan genting, harus ada prosedur yang khusus. Karena kalau sampai tidak ini ditangani bisa menuju ke yang namanya krisis. Dan yang keempat adalah ketika perubahan tersebut dilakukan, harus ada pihak yang mengawasi, mengontrol, mengendalikan, dan memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan itu sesuai dengan standar dan prosedur yang dimiliki tadi. Baru yang terakhir adalah ketika perubahan itu sudah disetujui, kemudian mulai dicoba oleh yang bersangkutan dan sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka harus dilakukan yang namanya change closure and documentation, yaitu suatu mekanisme untuk secara formalisasi mengatakan perubahan sudah dibuat dan sudah dijalankan. Perlu dokumentasi supaya ada learning process, terutama bagi mereka yang di kemudian hari ingin tahu mengapa perubahan ini terjadi dan dapat dipergunakan untuk model pembelajaran dalam korporasi. Terima kasih.